rasanya berat buat kita, bagi kita, kita pun harus tetap bersyukur. Dengan apa? Dengan sabar. Apalagi kondisi saat ini, di mana-mana kita lihat air meluap, banjir, subhanallah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang kena dampak banjir ini dari pasangnya air sungai, bukan dia ada hujan itu ada pasangnya juga. Kita doakan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Insyaallah ketika kita sabar menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan buah yang baik buat kita. Buah yang baik buat kita. Karena biasanya waktu ketika kita diuji dengan kesenangan, kita biasa-biasa baik terkadang dengan Allah. Ibadah kita biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi ketika kita maaf diuji oleh Allah dengan yang mungkin buat diri kita susah, biasanya ibadah kita akan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat kita kepada Allah akan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita sholat itu, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, cuma 5 menit misalnya. Ketika kita diuji biasanya lebih dari kekhusyuan kita, insya Allah bisa lebih bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rojak kita, harapan kita lebih bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seperti itu. Maka oleh karena itu sekali lagi, apapun yang kondisi yang Allah berikan kepada kita, tetap harus selalu kita syukur. Karena itulah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang maaf, yang kata kita ini jelek, kata kita manusia ini menyusahkan diri kita, tapi kalau Allah berkehendak itulah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian apa? Ini yang pertama, menjadikan diri kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalban syakira. Yang kedua, walisanan dzakira. Menjadikan lisan ini harus banyak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Harus selalu kita latih, harus selalu kita biasakan. Karena terkadang maaf, kebiasaan yang kita lakukan ketika kita banyak selalu berzikir kepada Allah, maka insya Allah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan kita insya Allah akan mudah selalu mengucap, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak harus selalu kita latih. Karena kalau lisan kita tidak kita latih banyak berzikir, itulah terkadang maaf keluar dari lisan kita ini. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang jelek, yang tidak baik menurut kita, terkadang kita banyak meruntuk kepada Allah. Ya Allah, aku ini selalu ibadah, salat kepadamu ya Allah. Kenapa kok saat ini kau uji aku dengan ujian seperti ini, di mana aku tidak sanggup melaksanakan ujian ini ya Allah. Terkadang bisa sampai keluar kata-kata yang tidak baik, menghakimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lisan. Maka oleh karena selalu kita jaga lisan kita, bagaimana agar lisan ini bisa mengarahkan kita kepada kalimat-kalimat yang baik. Keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat yang baik. Dengan apa tadi dikatakan ya Allah, banyak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ringan kita ucapkan dengan lisan kita, sedikit sepertinya kalimat-kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ringan kita ucapkan. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Mudah.
ringan sekali. Tapi subhanallah, yang ringan diucapkan dengan lisan kita ini, ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Dan insya Allah bisa memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, semua zikir yang kita lakukan itu akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Karena dengan zikir selalu kepada Allah ini, maka insya Allah bisa selalu menguatkan hati kita, menguatkan hati kita. Sehingga hati ini insya Allah ketika kita diuji bisa selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini insya Allah bisa selalu mengarahkan kita di jalan yang insya Allah mendapatkan keridhaan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dalam hati inilah yang mempengaruhi. Perbuatan yang kita lakukan, hati yang menggerakkan. Kita datang subuh hari ini walaupun mungkin cuacanya agak dingin, bismillah datang. Siapa yang menggerakkan? Hati. Kalau hati banyak aja, walaupun maaf dekat dalam masjid kita, kedengaran suara tawanya tidak kuat. Tapi kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berat untuk melangkahkan kakinya untuk beribadah di rumah Allah. Makanya sekali lagi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Bermohon kepada Allah agar hati kita bisa terjaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, jangan membolak-balikkan hati ini, ya Allah. Jaga hati kami ini agar kami selalu beribadah kepada-Mu, taat kepada-Mu, menjalankan perintah-Mu. Munajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa lain kita selalu bermohon kepada Allah agar hati ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirubah hati yang insyaallah saat ini selalu beribadah kepada Allah, memiliki ketaatan kepada Allah. Kita berdoa, jangan kau balikkan hati ini ya Allah, sehingga kami tidak mau menjalankan perintah-Mu. Berdoa kita selalu kepada Allah, selalu berdoa. Baik itu dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah benteng kita sebenarnya. Benteng agar kita ini selalu insyaallah menjadi orang-orang yang kuat dalam ibadah. Kenapa? Tadi kami katakan di awal, iblis, syaitan selalu berusaha mencari. Dan ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah menjanjikan kepada kita, iblis tidak akan bisa menggoda kita. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu kita banyak memuhasabai diri kita, selalu kita banyak mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana amaliyah kita sehari-hari. Kita berdoa sekali lagi, apa yang kita lakukan ini sekali lagi punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin berat kita lakukan, tapi yakinlah bismillah. Ketika kita melakukan sesuatu di dunia, ya bismillah, mencari keridhaan Allah, maka insyaallah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Bapak Ta'ala kita mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu, sungguh-sungguh dan benar jalannya. Kami ulang sekali lagi, sungguh-sungguh dan benar jalan. Ini terkadang ada orang sungguh-sungguh pengen mendapatkan sesuatu, tapi jalannya salah. Ada yang seperti itu. Man sara 'ala darbi wasal, dalam kata lain dikatakan, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka insyaallah dia akan sampai pada tujuan. Ketika kita mengharapkan diri kita menjadi mendapatkan kebahagiaan dari Allah, bahagia dunia, maka cari jalan yang mana agar dunia kita bisa bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berharap berdoa agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kita kala kembali kepada Allah, cari jalannya bagaimana caranya agar kita bisa menggapai kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dalam munajat kita juga kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar.
bahagia dunia, bahagia akhirat